Kalau saya ini jadi potensi Mas, ini di ketinggian 1000 bisa ditanami buah. Sini 1200 sekian, hampir 1300. Wah, Yang di kebun atas 1400. Wah, itu masih berbuah bagus. Lebih bagus. Malah lebih bagus. Wah, ya itu menarik Maksudnya, sekali. kalau kita amati buahnya itu lebih oval itu ya, lonjong-lonjong. Semakin ke bawah panas dia semakin agak membulat. Oh. Kalau bulat bijinya agak gede. Biar lebih sesuai gimana Mas ketika ngomong jenis tanah? Jenis tanah, kalau dataran tinggi kan jarang tanah lempung ya. Iya. Mayoritas tanahnya itu tanah berpasir. Ya itu cocok buat aku. Intinya alpukat itu kan tidak suka genang air. Kalau tanah liat kan daya serap tanahnya kan lambat, kurang. Ya. Akhirnya kan terkena. Iya. Maksudnya di sini itu tanaman endemiknya apa saja sih? Jadi mungkin di daerah lain itu, oh iya sama berarti bisa kan itu. Kalau daerah sini, apa ya, kesemua itu. Wah kesemok. Iya, Wah berarti merbabu bisa kan? bisa. Merbabu ada kesemok kan sentra. Ya, kesemua itu. Ya Arabica, kalau kopi yang bisa Arabica ya berarti bisa buat khas. Berarti ngomong lereng Perahu, lereng Sindoro Sumbing bisa semua lah. Bisa. Saya ingin tadi mengulang yang disampaikan Mas Dodi bahwa potensi pasar internasional itu untuk alpukat khas itu tadi tuh Besar, Pak. ya, Besar. secara kalkulasi tadi loh. Besar. Makanya di produsen-produsen besar kayak Kenya dan sekelilingnya, negara Afrika Selatan lah ya, yang cocok. Nggak semua Afrika cocok. Afrika Utara kurang, yang daerah selatan, utara sama selatan itu berkembang terus Pak, karena di sana lahannya masih luas, iklimnya cocok, orang yang kerja ada, jadi investor asing kayak perusahaan di sekelas Westphalia gitu ya, yang mau investasi di situ. Sampai di Afrika itu ada perusahaan yang lahannya sampai ratusan ribu hektar tuh Pak. Nah, ketika ngomong pasar internasional kapasitasnya Iya, berapa Pak? Oh masih kurang? kurang. Makanya teman-teman di Bali itu semuanya mau ekspor ke China, ke mana. Maksudnya nggak perlu khawatir gitu. Kalau saya, karena khas ini insya Allah ya diterima di mana-mana, dimakan ya enak, dijus tambah enak itu ya. Ya dijual di lokal ya bisa. Nah, kita punya pasar lumayan gede loh, penduduk nomor 4 di dunia, terbesar itu ya. Ya tujuan ekspor sih, satu untuk perdagangan skala besar, dua harganya ngetar harga lebih bagus kan. Tapi kalau ngisi pasar lokal harga alpukat standar lah, itu kisaran berapa sih? Ideal lah. Di tingkat petani. Ya. Ini yang harus dirumuskan bersama. Ya. Karena pasti versinya banyak. Betul, iya. Versi petani dengan versi industri atau perusahaan nanti akan pasti berbeda. Harga yang ideal sebenarnya harapan petani lah ya di kisaran ya minimal 35.000. Ini ya. Kalau kita menghitung semua biaya ya dengan opportunity cost, dengan operational cost, opportunity cost-nya dihitung. Wah, sampai opportunity cost-nya dihitung ya. Sampai cost of money dihitung, jadi akhirnya HPP-nya tinggi. Kalau di kondisi kita ya, satu yang jelas harga itu nggak mungkin kayak di supermarket. Kalau besar kapasitasnya itu ya. Dua, arahnya konsumsi buah itu ya mungkin tetap nggak berubah. Ya tetap nanti dibuat jus gitu ya. Ya nggak apa-apa, khas dijuskan dulu kan. Mikir khas di jus ditambah enak. Iya. Wah, enak kok kental Pak nanti. Kita lebih cenderung ngomong teknis. Ketika ngomong 1 hektar, kapasitas ideal tadi 400. Ya, kapasitas longgar lah. Maksudnya longgar itu artinya kita nggak penjarangan nanti. Ya. Seterusnya segitu nggak apa-apa. Dalam artian kalau mau ditumpang sari sekalipun diproses awal 200 dulu. Kita ngomong real aja kan gini. Rata-rata kepemilikan lahan petani itu kan 3.000. Dia ngomong 3.000 meter. Berarti itu kan 400 bagi 3. Ya. Sekitar ya 130-an lah. Iya. Nah, 130.
130 itu kalau ditanam 60 dulu, yang lain di Tumbang Sari kan bisa. Kalau saya kemarin menganjurkan ke petani yang modal seperti itu, karena kos terbesar dari kebun alpukat tenaga kerja, Pak. Ya, Pemeliharaan, bersihkan gulma, pruning, ngumpul. Nah itu kalau dikerjakan sendiri kan jadi sedikit biayanya. Misal tadi jangan sebutkan 3.000 ya. Misalnya dengan 1.500 atau separuhnya ya, petani sudah bisa hidup lah. Dan lahan 1.500 ditanami sayur-sayuran sudah bisa untuk sehari-hari sebelum si alpukat ini menghasilkan. Ya sudah, yang 1.500 tetap full sayuran. Yang 1.500 ditanam alpukat jarak rapat. Nah itu lebih baik daripada 3.000 di Tumbang Sari. oh ya. Nah karena kalau di Tumbang Sari tetap sayurannya tidak bisa maksimal gitu. Alpukatnya nanti kalau udah besar ya tambah nggak bisa lagi di sayur. Kebutuhannya untuk pupuk berapa sih? Ngomong per hektar? Pupuk kimia Ya apapun, ya kimia ya. kalau organik pohon produksi itu paling sekitar 5 kilo kali 400 pohon. Ya, satu pohon 5 kilo. Ya 1 tahun. 1 tahun. Kalau ini kita pakai ukuran 400 pohon ya. Ya, Dari 400 itu 2 ton Pak ya. 2 ton. Ya 2 ton kimia. Berapapun pohonnya segitu. Jadi maksudnya kalau rapat ya pupuknya kan lebih sedikit. Ya, tinggal dipakai. Pupuknya gitu deh. Ya, 2 ton ya berarti ya. Ya Ya, itu sih. Nanti tinggal berhitung sendiri gitu. 2 ton kimia jadi 20 ton produk kan udah bagus hasilnya kan. Ya, Terus organiknya paling ya 1 karung lah pupuk organik per pohon. Jadi 1 karung berapa kilo itu? 1 karung 50 kilo ya kali 400 pohon loh, 20 ton. Ya. Itu kalau hitungan 1 hektar. Kalau saya ke yang kerja di sini, saya wajibkan tanam di rumah itu minimal 50 pohon. 10 pohon jarak lebar saja. Karangan rumah, di belakang rumah kan tanahnya orang sini kan masih luas-luas rumahnya, Pak. Ya. 50 pohon. Kalau 1 pohonnya itu 1 kuintal, Iya, kan 5 ton. 5 ton. Iya, tinggal dikalikan harga ya. Kalau harganya 20.000, kan 100 juta. 100 juta. 1 tahun dapat penghasilan 1 juta, dibagi rata-rata kan 8 jutaan per bulan. Iya. Enggak, setelah ini mana dia kerja? Iya. Lumayan lah. Kalaupun harga separuh itu ya dapatlah 60 juta. Ya 5 juta lah per bulan. Ya itu buat penghasilan mereka. Jadi kerjanya biar lebih semangat. Kalau penyemprotan itu setahun berapa kali dia? Kalau kita perhatikan di sini Pak ya, Ya. ini relatif apa ya, organik, nyaris tanpa disemprot sama sekali. Oh, Kebun ini selama 3 tahun ini. Saya hanya nyemprot ketika ada serangan ulat sebelum menjalar ke yang lain, tak insektrisida sedikit. Oh, yang kan itu tadi ya. Ya, itu tadi itu telat nyemprot, ketahuan, Ya. ketahuan. Tapi di sini tipikal serangan namanya tidak sporadis, langsung kena ulat semua, buah enggak. Iya, karena di sini tinggi ya. Ya, dataran tinggi itu mungkin benefitnya itu ya. Salah satu nilai plusnya itu gini. Tapi kalau untuk jamur, fungsinya Nah, jamur itu tergantung lokasi karena ada tinggi lembab, tinggi kering. ya, Di sini kayaknya sedengan, tidak terlalu lembab. karena anginnya lumayan. Ya, jadi angin dari selatan, Samudra India itu mungkin lumayan agak kenceng, jadi kelembabannya enggak. Jadi idealnya kalau mau dijadwal rutin Mbak ya, Ya. minimal ini, saya bilang minimal itu sebulan sekali kalau bisa. Nah, cukup 2 minggu sekali. Yang lebih penting itu insektisida, karena alpukat ini ada kendala belakangan ini kalau tidak disemprot itu kan buat hama di daunnya, ada tungau dia. Oh, Jadi ciri-cirinya nanti daunnya itu mingkup-mingkup. Ini kan baru kena terus daun muda baru lagi. oh ya. Ini tidak membunuh pohon, tidak, cuma mengganggu pertumbuhan, mengganggu Hasil produktivitas buah, Ya. ukuran buah. Berarti kalau di daerah lembab, kalau menurut saya komoditas hasil ini akan jadi mirip seperti apel. Kalau di daerah lembab, tanamnya jangan rapat. Jadi dengan jarak tanam kalau mau di Tumbang Sari ya, Ya. 10 meter kali 5 itu tadi. 10 kali 5 atau 10 kali 4 bisa.
10.000 dibagi 40 berarti 250 pohon ya. Nah itu masih bagus itu sedikit. Jadi jarak antar lajur pohonnya masih lebar untuk Iya. cahaya sama angin. Iya. Wah iya betul. Ya. Ya, jadi kalau buah DP itu tidak cocok di daerah lembab. Wassalam sudah banyak kendaraan nanti. Nah, iya. Ya tapi kan idealnya tetap 200 itu tadi kan. Kalau 250 pohon, kalau mau berproduksi 20 ton kan 80 kilo kan Iya. per pohon. Bisa Pak, pohonnya gede. Wah, ketika itu maksud saya kan tinggal strateginya. Ya, Ini bisa jadi pilihan. dan petani kita harus ada yang membimbing. Ini kayak poin-poin pengetahuan, terus yang kritis-kritis lah harus dikasih tahu. Iya. Tidak semua petani bisa belajar dari Google, membaca literatur berbahasa asing. Jadi ini program, kalau mau bikin program semacam yang bernuansa sosial Iya. entrepreneur gitu ya, social entrepreneurship ini cocok ini. Iya. Komoditasnya ini cocok. Komoditasnya ini dari atas cocok ya. Yang kemarin ini juga baru nemu ini. Ini rencana mau dikembangkan sampai seberapa ini? Paling 1.000 lah mungkin. 1.000 ekor ya. Ini jenis apa tadi? Ini ya kambing PE lah, peranangan PE Etawa, ya? ada telinga panjang kan, ini udah genetiknya sudah Iya, genetik peranakan India. Etawa ya. Iya. Kalau petani kan nggak full day. Iya. Dengan sistem seperti ini kan nggak makan waktu dan tenaga banyak, Iya. nggak harus ngarit. Walaupun memanfaatkan rumput-rumput di kebun bisa juga, tapi kalau mau pengembukan intensif hasilnya kurang maksimal, lebih efektif seperti ini. Jadi kalau pagi kasih makan, minum, udah ditinggal ke kebun, nanti pulang dari kebun nengok ternak, joki minum, memapakan, udah gitu, simpel. Jadi satu orang bisa handle sampai 500 ekor bahkan kalau sistem ini. Lain dengan sistem hijauan kan nggak sanggup. Iya. Ngarite dan. Tapi ya sayang itu hijauan sebanyak itu nggak dimanfaatkan. Ya itu karena pisah dulu. Kalau desain kebun alpukat harusnya nggak kayak gitu. Jadi Iya. harus clear, benar-benar clear. Bila perlu kalau mau ditanamin itu LCC, legume cover crop. Ya, Jadi ditutup. dia sebagai penutup lahan, penyubur tanah sekaligus makanan ternak. Di kebun-kebun sawit, kebun karet yang dilepasin sapi itu. LCC. Jadi sengaja ditanam, bukan rumput atau tanaman liar yang tumbuh gitu.